اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia darinya. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana kita telah lama terputus dari pelajaran kitab ini. Terakhir kita telah masuk pada bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minad dunub, bab keutamaan tauhid dan dosa yang terhapuskan karenanya. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapuskan karenanya, di mana pada bab ini Syekh menjelaskan dalil-dalil akan keutamaan tauhid itu. Tauhid mempunyai banyak keutamaan, dan dari keutamaan tauhid yang besar bahwa tauhid itu akan menghapuskan dosa, akan menggugurkan kesalahan-kesalahan. Nah, beliau bawakan bab ini di awal pembahasan beliau untuk memberikan dorongan dan motivasi. Iya, sebagaimana yang diketahui bersama bahwa dengan mengetahui fadail, dengan mengetahui keutamaan-keutamaan, itu akan menjadi penggerak bagi kita, akan menjadi pendorong untuk kita bersemangat untuk mengamalkannya. Ya, termasuk di dalamnya pembahasan tauhid. Tentunya dengan kita tahu keutamaan tauhid itu akan menumbuhkan semangat kita di dalam bertauhid dan menerapkan tauhid dalam kehidupan kita. Iya. Telah kita bacakan ayat pertama yang beliau sebutkan, yaitu ayat di surat Al-An'am 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman
dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezoliman. Kezoliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, balasannya ulaika lahumul amnu, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, baik itu keamanan di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat nanti. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk, ya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala hidup di dunia dan tatkala meninggalnya berada dalam kehidupan akhirat. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah membawakan ayat ini, Syekh menyebutkan hadits-hadits. Dan hadits pertama yang beliau sebutkan adalah hadits Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu. Iya. Kata beliau, an Ubadata ibni Samit radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adakhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, akhrajahu. Nah, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, semata tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan dia adalah kalimat Allah yang dia lemparkan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan dia juga merupakan ruh dari Allah, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan dia bersaksi bahwa surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, maka balasannya adakhalahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga bagaimanapun amal perbuatannya. Akhrajahu, keduanya telah mengeluarkannya, maksudnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Ya, ini hadis yang akan kita jelaskan pada malam hari ini insyaallah taala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang mulia ini bersumber dari sahabat Ubadah ibnu Samit. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, sahabat Nabi dari sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini mengumpulkan keyakinan umat Islam yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim dan muslimah, yang dengan keyakinan ini menyebabkan seorang mendapatkan keberuntungan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dan di dalam hadis ini global penetapan 4 persaksian. Yang pertama, persaksian alla ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, persaksian anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Yang ketiga, persaksian bahwa Nabi Isa alaihi salam Abdullahi wa rasuluh, juga merupakan hamba dan utusan Allah. Dan yang keempat, mempersaksikan bahwa surga dan neraka benar adanya. Maka barulah datang keutamaannya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga
bagaimanapun amal perbuatannya. Apa maksudnya bagaimanapun amal perbuatannya? Akan kita jelaskan insyaallah taala di akhir pembahasan. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka hal yang pertama dari apa yang terkandung di dalam hadits yang mulia ini, yaitu mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang namanya syahadah, yang namanya persaksian harus dibarengi dengan ilmu. Ini syarat benarnya persaksian seseorang, harus ada ilmu padanya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran di surat Az-Zukhruf ayat 86. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Mereka punya ilmu terhadap persaksian itu. Ini menunjukkan persaksian itu disyaratkan padanya ilmu. Ya. Apa yang mau dia persaksikan kalau dia tidak tahu ilmunya? Ya. Sebagaimana kita maklumi bahwa orang yang menjadi saksi misalnya di pengadilan, tidak mungkin dia dijadikan saksi kalau dia tidak tahu ilmunya, kalau dia tidak tahu duduk persoalan dan perkaranya. Nah itu persaksian manusia. Apalagi kalau yang mau dipersaksikan ini persaksian yang besar, yaitu persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang mana persaksian ini Allah Subhanahu wa taala persaksikan sendiri di dalam Quran dan diikutkan dua makhluk yang mulia, yaitu para malaikat dan para ulama. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah bersaksi, Allah bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Ini persaksian Allah. Kemudian diikutkan setelahnya wal malaikah, dan malaikat juga mempersaksikannya, wa ulul ilmi, dan para ulama mempersaksikan persaksian yang besar bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala juga mempersyaratkan ilmu tentang syahadat la ilaha illallah ini di dalam Quran. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dan dia punya ilmu, dipersaksikan, dipersyaratkan harus ada ilmu. Wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Baru setelahnya akan masuk ke dalam surga. Ya, maka yang namanya persaksian harus ada ilmu padanya. Makanya di antara syarat ya dari kalimat la ilaha illallah al-ilmu, harus tahu ilmunya. Ya. Apa ilmunya la ilaha illallah? Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dalam persaksian yang agung ini la ilaha illallah ada dua rukun yang terdapat di dalamnya. Ya, yang harus kita tahu. Kalaulah kita merasa penting untuk mengetahui rukun-rukunnya wudu, rukun-rukunnya sholat, rukun-rukunnya puasa, maka kalimat la ilaha illallah harus kita lebih mementingkannya, karena dia syahadat pertama. Apa rukun la ilaha illallah? Ada dua. Ada dua rukun la ilaha illallah. Yang pertama an-nafyu, dan yang kedua al-itsbat. Yang pertama an-nafyu, penolakan. Ini terwakili dengan kalimat la ilaha
Tidak ada yang berhak disembah. Penolakan. Tidak boleh ada yang berhak disembah. Illallah, penetapan. Kecuali hanya Allah. Bahwa satu-satunya yang berhak untuk disembah, yang berhak diserahkan padanya ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya. Ini rukun dari kalimat la ilaha illallah. Tidak benar la ilaha illallah kita kalau kita tidak menetapkan dua perkara ini. Harus ada dua ini. Kapan kita hanya menetapkan tidak menafikan, atau menafikan tidak menetapkan, maka akan tersesat dalam memahami makna la ilaha illallah. Makanya harus dikumpulkan dua kalimat ini. La ilaha illallah, tidak boleh dipisah-pisah. Ada orang berzikir dengan model dipenggal-penggal. La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Terus seperti itu. Kemudian setelahnya illallah, illallah. Nah, Nabi tidak pernah mengajarkan model zikir macam itu. Yang Nabi ajarkan, Nabi bersabda, afdalul zikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir, langsung Nabi sebut la ilaha illallah. Jangan dipotong-potong. Iya. Sebab kalau kita menetapkan la ilaha illallah yang di dalamnya ada dua rukun asasi, yaitu an-nafy wal isbat, disitulah muncul tauhid. Kapan kita hanya menafikan, tidak menetapkan, maka ini orang ateis, ya kan? Yang menafikan tidak ada Tuhan. Yang tidak bertuhan siapa? Ateis. Kalau dia hanya menetapkan tapi tidak menafikan, maka kemusyrikan bisa masuk. Iya, karena orang musyrik juga menetapkan Allah sebagai sesembahannya, tetapi dia tidak menafikan yang lainnya. Yang lain juga iya sebagai sesembahan. Makanya mereka disebut orang musyrik yang menyekutukan Allah di dalam ibadah. Mereka sembah Allah, tapi selain Allah juga iya. Selain Allah juga mereka sembah. Nah, ini jamaah sekalian, maka harus ada dua rukun ini, penolakan dan penetapan. Itu ilmu dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian lebih dalam lagi, kalimat la ilaha illallah ini perlu kita pahami kata per katanya, huruf per hurufnya. La ilaha illallah, ada 4 kalimat di situ. Walaupun secara makna yang sesungguhnya ada 5. Karena ada yang tersembunyi, ada kalimah yang mahdzuf, yang terhapus. Iya. Kalau kita lihat la ilaha illa Allah, ada 4 kata. La ilaha illa Allah. Namun sebenarnya ada 5. Ada kata yang tersembunyi, yang terhapus. Nah, itu kita bisa pahami kalau kita paham bahasa Arab itu. Iya. La dalam bahasa Arab dia ta'malu amala inna, beramal seperti amalannya inna. Nah, orang yang tahu bahasa Arab, inna itu tarfa'ul isma, menasabkan isimnya, wa tarfa'ul khobar, dan merofakkan khobarnya. Artinya dia butuh isim dan butuh khobar. Nah, isimnya la adalah ilaha. La ilaha itu isimnya la. Khobarnya mana? Khobarnya bukan illa, bukan Allah. Khobarnya di situ mahdzuf, terhapus. Nah, itulah kalimat yang kelima itu. La ilaha, khobarnya mana? Hakun. Nah, kata hakun ini yang terhapus. Ulama mentakdirkannya dengan hakun atau bihakin, dengan dalil firman Allah, dzalika bi annallaha huwal haqq. Yang demikian itu karena dialah Allah yang maha benar, al-haq. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-6. Juga firman Allah dalam surat Yunus ayat 32, fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Maka itulah Allah Tuhan kalian yang maha benar. Jadi ditakdirkan dengan kata hakun berdasarkan ayat ini. Nah, sehingga makna yang benar dari kalimat ini, la ilaha hakun
illallah. Berarti 5 kalimat kan? 5 kata. La ilaha haqqun illa Allah. Nah, sehingga makna dari kalimat ini, la, tidak ada. La artinya tidak ada. Ilaha, ilaha maknanya ma'luh. Ma'luh artinya ma'bud, berarti sesembahan. Tidak ada sesembahan. Hakun, yang berhak disembah, illa, kecuali Allah. Inilah makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah makna yang benar dari kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ulama menafsirkan kata ilaha dengan ma'luh. Ma'luh artinya ma'bud, yang disembah. Bukan bermakna sekedar bermakna Tuhan, pencipta, atau pengatur, atau pemberi rezeki. Makanya kurang tepat kalau ada yang menafsirkan la ilaha illallah dengan kalimat la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, tidak ada pengatur selain Allah. Betul kalimat itu, tapi salah kalau itu dimaknakan kepada makna kalimat la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah bukan sekedar itu. La ilaha illallah bermakna penyembahan, peribadatan, iya, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini dari perkara yang disebutkan oleh para ulama ya, terkait dengan makna dari kalimat la ilaha illallah. Di sana ada penafsiran-penafsiran yang batil terkait dengan makna kalimat la ilaha illallah ini. Ya, seperti yang mengatakan la ilaha illallah katanya la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Nah, ini penafsirannya Ibnu Arabi dan Al-Hallaj, tokoh tasawuf yang menyimpang itu, di mana mereka menafsirkan la ilaha illallah katanya tidak ada yang ada kecuali Allah. Maknanya apa? Sesuatu yang ada itulah Allah. Kalau dia ada berarti dia Allah. Nah, pemahaman ini mengarah kepada pemahaman hululiyah. Allah menyatu dengan hambanya, Allah menyatu dengan makhluk, sehingga kalau sudah menyatu dengan makhluk tidak ada bedanya antara makhluk dengan Allah. Nah, ini pemahaman yang menjurus kepada kekafiran, na'udzubillahi min dzalik. Lihat, karena sesat dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Iya. Atau dia jadikan kata maujud itu sebagai takdirnya, sehingga dia katakan apa? La ilaha maujudun illallah. Tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah. Berarti kalau ada Tuhan berarti itu Allah. Sementara banyak sekali orang-orang yang mempertuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah, ya kan? Ada yang mempertuhankan pohon, ada yang mempertuhankan batu, ada yang mempertuhankan kuburan. Berarti semua itu Allah. Karena tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah. Maknanya kalau ada Tuhan berarti dia Allah. Ini makna kesesatan. Iya. Ini dari apa namanya? Penyimpangan-penyimpangan terhadap makna kalimat la ilaha illallah ini. Ya. Sehingga tadi kita telah tekankan makna la ilaha illallah yang benar, la ma'buda haqqun illallah, atau la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahdahu la syarikalah. Ini takkid. Wahdahu la syarikalah, kata wahdah ini takkid untuk menetapkan, ya, menegaskan dari penetapan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah. La syarikalah ini taukid
untuk penafiannya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah siapapun dia, dan tidak boleh diperserikatkan dengan Allah. Ini kalimat ini. Makanya sering kita dengarkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, digandengkan dengan itu. Kata kalimat wahdahu la syarikalah ini litakid, untuk menekankan betul-betul bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang patut diibadahi. Kalau ada sesembahan yang disembah oleh manusia, dia tidak berhak untuk disembah, dia tidak patut untuk diibadahi. Yang patut disembah, yang patut diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya kalimat la ilaha illallah itu ada konsekuensi serta syarat-syaratnya. Ya. Dimana kalau seseorang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memenuhi konsekuensi dan syaratnya, maka belum sah kalimat la ilaha illallahnya. Ya, makanya pernah dikatakan kepada Imam Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala. Kata manusia kepada Imam Wahab bin Munabbih, ya, alaysat la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga? Artinya kalau kita sekedar mengucapkan la ilaha illallah berarti kita masuk surga? Kata Imam Wahab bin Munabbih, bala, betul. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Tapi perlu kau ingat, tidak ada satupun kunci melainkan dia punya gerigi-gerigi. Nah, kalau kamu bawa kunci dengan gerigi-geriginya, maka akan dibukakan untukmu pintu surga itu. Tapi kalau kau bawa sekedar kunci tapi geriginya tidak ada atau geriginya kurang cocok, maka tidak akan terbuka untukmu surga itu. Nah, ini kecerdasan Imam Wahab bin Munabbih, supaya orang jangan hanya ya sudah kalimat la ilaha illallah kuncinya surga, sekedar itu pasti masuk surga. Bukan seperti itu maksudnya. Karena la ilaha illallah ada konsekuensinya, ada syarat dan ketentuannya. Diucapkan bukan sekedar pengucapan. Iya, makanya ulama menyebutkan syarat-syaratnya. Disebutkan ya syarat-syarat la ilaha illallah itu 7 atau 8. Disingkat dalam 2 atau 3 bait syair, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabulilaha wa zida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Itu syarat la ilaha illallah, ada 7 atau 8. Ilmun, ilmu syarat pertama. Wa ilmun yaqinun, keyakinan, setelah diilmui harus diyakini. Kemudian wa ikhlasun, keikhlasan. Wa sidq, kejujuran. Wa sidqu kama mahabbatin, kemudian kecintaan. Wa qiyadin, ketundukan. Yang keenam, wal qabulilaha, menerimanya. Ya, menerimanya. Jadi ilmun, ilmu, yakin. Kemudian apa tadi? Yang ketiga? Ikhlas. 4, kejujuran. Yang kelima? Kecintaan. Yang keenam? Ketundukan. Yang ketujuh? Menerima. Wal qabulilaha, menerima. Yang kedelapan, wazida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Yang kedelapan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Mengingkari taghut. Taghut itu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat dari kalimat la ilaha illallah.
Penjabarannya nanti akan diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ya. Maka ini persaksian yang pertama, syahadah alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ini persaksian yang kedua. Nah, yang mana persaksian anna Muhammadan abduhu wa rasuluh maknanya adalah la matsbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Ini harus ditahu juga apa makna. Kalau ditanya apa makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau ditanya apa makna Muhammad Rasulullah, maknanya la matsbu'a bihaqqin illa Rasulullah, tidak ada yang berhak diikuti secara mutlak kecuali Rasulullah. Tidak ada yang berhak diikuti secara mutlak kecuali Rasulullah. Artinya apa? Hanya Rasulullah yang pengikutan kita kepadanya mutlak. Mutlak. Mutlak berarti apa? Harus selalu diikuti. Harus selalu diikuti. Nah, berbeda dengan selain Rasulullah. Makanya diikutkan apa? Wa ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini tubi'a fima la dalila alaihi faqad tubi'a bi batilin. Kalau selain Rasulullah, jika diikuti dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, maka diikuti dengan kebatilan. Artinya kalau selain Rasulullah boleh diikuti, tapi harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, haram untuk diikuti siapapun dia. Siapapun orangnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini makna dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensinya ada 5. Konsekuensinya ada berapa? Ada 5. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang beliau sampaikan. Semua yang diberitakan oleh Nabi wajib kita benarkan. Karena Nabi itu tidak berucap dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati semua perintah beliau. Seluruh perintahnya wajib ditaati. Karena ketaatan kepada beliau sama dengan ketaatan kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat sama Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi segala yang beliau larang dan beliau kecam. Menjauhi segala yang beliau larang dan beliau kecam. Karena tidaklah Nabi melarang kecuali murni kejelekan atau kejelekannya jauh lebih besar daripada kalau ada manfaatnya. Nah, mana haitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kalian darinya jauhi dia, kata Nabi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kalian dengannya kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian yang keempat, tidak beribadah kepada Allah, alla yu'badallahu illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau. Nah, ini 4. Kemudian yang kelima, taqdimu qawlihi ala qawli ahadin kainan mangkana. Yang kelima, mendahulukan ucapan beliau di atas ucapan siapapun. Mendahulukan ucapan beliau di atas ucapan siapapun. Tidak boleh kita mengatakan ucapan selain Rasulullah lebih kita kedepankan daripada ucapannya Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau dahului Allah dan Rasulnya. Ya, ketika Ibnu Abbas membacakan hadis Nabi SAW, ada seorang yang berkata, ya Ibnu Abbas, walakin Abu Bakar qala kada, Umar qala kada. Wahai Ibnu Abbas, tapi Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begitu. Menyelisihi
hal tersebut, apa yang kau sampaikan? Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir hujan batu menimpa kalian. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Saya ini mengatakan sabdanya Rasulullah, lantas kalian membantahnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Lihat bagaimana fikihnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Iya. Abu Bakar dan Umar kalau mendahului ucapan Allah dan Rasulnya, apalagi menyelisih ucapan Allah dan Rasulnya, wajib untuk ditolak. Padahal siapa Abu Bakar, siapa Umar, ya kan? Sahabat yang termulia. Bersamaan dengan itu, kalau sampai menyelisihi, wajib untuk ditolak. Nah, kira-kira bagaimana kalau ucapannya Rasul diselisihi oleh orang yang derajatnya di bawah Abu Bakar dan Umar? Tentu lebih utama untuk ditolak. Nah, ini konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Taib, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bernama Muhammad. Pertanyaannya, kenapa beliau diberi nama Muhammad? Apa artinya Muhammad? Ini harus tahu. Nabi kita kan Rasulullah SAW namanya siapa? Muhammad. Apa artinya Muhammad? Hah? Apa artinya Muhammad? Ada yang tahu? Arti Muhammad, apa artinya? Yang terpuji. Harus tahu ya. Apa artinya Muhammad? Yang terpuji. Kenapa beliau dinamakan Muhammad? Karena 3 hal, harus tahu. Karena ada beliau bernama Muhammad yang terpuji karena 3 hal. Yang pertama, ya, liqasrati sifati hamdih, karena banyaknya sifat terpuji beliau. Karena beliau dinamakan Muhammad karena banyaknya sifat-sifat terpuji yang beliau miliki, ya kan? Itu dikenal bahkan oleh orang Arab Quraisy, orang kafir Quraisy mengenal akhlaknya Nabi, sifat terpujinya Nabi. Maka beliau bernama Muhammad. Yang kedua, likasrati mahamidih, likasrati hamdihi, karena banyaknya beliau memuji Allah. Nabi itu senantiasa memuji-muji Allah. Makanya kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Rasulullah itu berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya. Dan yang ketiga, likasrati man yahmaduh, karena banyaknya orang yang memuji beliau. Karena banyaknya orang yang memuji beliau. Jadi likasrati mahamidih, karena banyaknya sifat-sifat terpuji yang ada pada beliau, wa kasrati hamdih, dan karena banyaknya beliau memuji-muji Allah, dan wa kasratu man yahmaduh, banyaknya orang yang memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, nasab beliau sangat jelas. Beliau sallallahu alaihi wasallam dari keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Ya. Dan garis nasab keturunan Nabi itu disepakati sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Walaupun yang diperselisihkan ulama hanya dari Adnan sampai Nabi Ismail bin Ibrahim. Kalau dari Nabi kita Muhammad SAW sampai ke Adnan, itu sepakat para ulama. Yang diperselisihkan dari Adnan sampai Ismail bin Ibrahim, itu saja. Taib. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Rasulullah punya beberapa nama. Yang paling masyhurnya adalah Muhammad. Dan nama Muhammad disebutkan di dalam Quran. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Asyidda'u 'alal kufar, keras kepada orang-orang kafir, tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling merahmati di antara mereka. Bahkan ada surat yang disebut dengan surat Muhammad. Kemudian beliau juga dinamakan dengan Ahmad, sebagaimana dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Ya, ketika
Nabi Isa mengabarkan kepada kaumnya akan lahir, akan datang pemberi kabar gembira yang namanya Ahmad. Wa mubassyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Disebut beliau dengan Ahmad. Nah, kemudian juga beliau bernama Al-Mahi. Al-Mahi artinya yang menghapus. Karena dengan terutusnya Nabi terhapus ya kekafiran-kekafiran kepada Allah. Kemudian beliau juga dinamakan Al-Hasyir, yang mana seluruh makhluk ya dikumpulkan ya dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga bernama Al-Aqib wal Muqaffi, yang menutup, karena Nabi itu penutup para nabi dan para rasul. Beliau khatamun nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Beliau penutupnya para nabi. Beliau juga dinamakan dengan Nabiur Rahmah wa Nabiut Taubah, nabi yang menebarkan rahmat dan nabi yang maha yang mengampuni, yang memaafkan ya orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bersaksi Muhammad abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah. Ya, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Ini membantah orang yang gulu kepada Nabi, berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW, dan juga membantah orang-orang yang mendustakan Nabi. Beliau hamba, jangan disembah. Beliau Rasul, tidak boleh didustakan. Makanya kita bersaksi abduhu wa rasuluh. Beliau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Iya, para ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Masih ada yang ketiga dan yang keempat terkait dengan persaksian bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah, kemudian surga dan neraka benar adanya, barulah datang balasannya. Allah akan memasukkan ia ke dalam surga bagaimanapun amal perbuatannya. Terkait dengan ini insyaallah taala akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.